Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Abdul Muin, calon guru penggerak angkatan 4 dari SD Muhammadiyah Gisting, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Di sini saya akan menyampaikan tugas 31A9, koneksi antar materi, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambil keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil. Adapun Pratap Triloka dalam pendidikan sebagai sistem Among yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara meliputi yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang mempunyai makna bahwa seorang guru menjadi teladan bagi muridnya. Yang kedua, Ingmatyo Mangun Karso, yang mempunyai makna seorang guru menjalin komunikasi yang baik dengan muridnya. Yang ketiga, Tuturi Handayani, yang mempunyai makna bahwa adanya peran guru untuk memotivasi serta mendorong muridnya untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hubungannya dengan pengambilan keputusan, seorang pemimpin atau guru hendaknya dapat memahami bahwa di dalam lingkungan sekolah akan ditemukan berbagai permasalahan, baik itu dilema etika ataupun bujukan moral. Oleh karena itu, disinilah guru harus memiliki kompetensi dan peran sesuai dengan filosofi Pratap Triloka dari Ki Hajar Dewantara, dengan cara menjadi sosok teladan dan menjadi panutan yang baik bagi murid ataupun rekan sejawatnya, serta dapat memberikan semangat bagi murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dan merdeka belajar. Seorang guru juga hendaknya selalu mengacu pada 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan dalam situasi yang membutuhkan penyelesaian. Dalam melakukan pengambilan sebuah keputusan, sikap reflektif juga perlu untuk diterapkan. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip dalam pengambilan suatu keputusan berkaitan dengan nilai-nilai yang tertanam dalam diri. Yang pertama, bila seorang guru mempunyai sikap kasih sayang serta kepedulian, cenderung akan memilih prinsip berpikir rasa peduli. Yang kedua, bila seorang guru mempunyai sikap yang jujur, komitmen yang kuat untuk sadar pada peraturan yang ada, maka cenderung untuk memilih prinsip berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga, bila seorang guru mempunyai sikap yang reflektif dan memiliki jiwa sosial yang tinggi, cenderung memilih prinsip berpikir hasil akhir. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Terdapat hubungan serta keterkaitan antara materi pengambilan keputusan dengan kegiatan coaching. Yang kita ketahui bersama, coaching adalah adanya kegiatan percakapan yang menstimulasi pemikiran coach dan memberdayakan potensi coach. Coach hanya menuntun, memfasilitasi, dan memaksimalkan potensi coach.
Sedangkan dalam materi pengambilan keputusan ini diberikan panduan yang meliputi paradigma, prinsip, dan terdapat 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan. Tentunya juga dapat menyimpulkan suatu keputusan yang tepat. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial, emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Sebagai seorang pendidik, tentunya dapat mengolah kegiatan belajar yang menarik seperti pembelajaran berdiferensiasi. Di dalam suatu kelas, tentunya terdapat perbedaan yang meliputi kesiapan belajar, minat, ataupun yang berkaitan dengan profil belajar murid. Tugas seorang guru salah satunya adalah membuat keputusan yang tepat agar kebutuhan murid dapat tercapai. Kompetensi sosial dan emosional yang baik dan dimiliki seorang guru yang dapat untuk diperlukan saat pengambilan keputusan. Oleh karena itu, guru harus selalu menerapkan mindfulness atau kesadaran penuh sehingga guru mempunyai pikiran positif. Dengan adanya pikiran yang positif, akan bisa tetap fokus serta dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Seorang guru atau pendidik tentunya akan menghadapi dilema etika serta bujukan moral. Pembahasan studi kasus pada modul 3.1 memberikan deskripsi serta ilustrasi yang mungkin saja pernah dialami oleh sebagian guru. Sebagai guru, tentunya dapat memiliki nilai-nilai yang baik dalam berkomunikasi serta berkolaborasi di dalam lingkungan sekolah. Dalam menghadapi situasi yang menantang, seorang guru dapat mengambil sikap secara cermat melalui prinsip, paradigma, dan langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan akan membuat kita semakin menyadari perilaku yang benar serta perilaku yang salah. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya akan menghasilkan suatu perubahan terhadap suatu lembaga ataupun sekolah ke arah yang lebih baik, serta terciptanya situasi yang nyaman, aman, dan kondusif. Sebaliknya, pengambilan keputusan yang tidak tepat akan menimbulkan dampak yang tidak baik pada sekolah itu sendiri, serta dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan membuat rasa tidak nyaman bagi pihak-pihak yang berada di lingkungan sekolah tersebut. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Dalam melakukan perubahan, tentunya tidak semudah membalikkan kedua telapak tangan. Paradigma yang sudah melekat dan tertanam begitu lama di benak warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, murid, serta masyarakat, dan telah menjadi kebiasaan ataupun budaya, tentu akan menjadi sebuah tantangan serta sulit untuk dihilangkan. Oleh sebab itu, dalam melakukan perubahan tentunya membutuhkan tahapan-tahapan ataupun proses dalam pelaksanaannya, serta adanya rasa semangat dan kemauan yang tinggi untuk mematahkan kesulitan serta rintangan yang dihadapi. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran dan memerdekakan murid-murid kita? Sebagai pemimpin pembelajaran, tentunya pengambilan keputusan akan sangat berpengaruh pada pengajaran yang diberikan kepada murid. Dengan adanya pengambilan keputusan yang tepat, maka dapat memerdekakan murid. Merdeka belajar berarti siswa bebas untuk mencapai kodrat alamnya atau mengembangkan potensinya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Siswa juga dapat mencapai kebahagiaannya sesuai dengan potensi yang dimiliki.
Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh guru, bila dilaksanakan dengan tepat dan bijak, tentu akan mempengaruhi masa depan murid. Mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang mempunyai rasa percaya diri dan terdapatnya sikap antusias, semangat, serta adanya kekuatan dalam individu untuk mengekspresikan potensi bakat yang dimiliki oleh murid tersebut. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya? Yang pertama, ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Salah satunya adalah pengambilan keputusan yang harus sejalan dengan filosofi Pratap Triloka dari Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang pendidik juga mempengaruhi keputusan yang akan diambilnya, serta pengambilan keputusan yang tepat dapat berdampak pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Yang ketiga, keputusan yang diambil oleh seorang guru dapat mempengaruhi pengajaran yang memerdekakan murid, sehingga dapat membentuk karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila, serta dapat mempengaruhi kehidupannya di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.